Nah, baca. Please open your book to page 140. Abis bukunya sudah dibuka belum? Silakan. Tunggu. Sekarang. Ambil udah dibuka. Sudah dibuka bukunya? Bulan? 140. 140. Halaman berapa, Bu? 140. Kita masuk ke subtema 4, yaitu apa judul subtemanya? Ada yang tahu? Hidup rukun di masyarakat. Rukun di masyarakat. Nah, apa sih maksudnya hidup rukun di masyarakat? Yang dimaksud hidup rukun masyarakat. Bentar, Ibu Fani mau milih. Ibu Fani jelas. Belum bisa. Teman-teman, Ibu Fani akan menjelaskan dulu tentang hidup rukun di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun di masyarakat? Hidup rukun. Kita sudah sering ya, bahkan tema kita pun adalah hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu kita artinya saling menghormati, saling menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun juga kemarin kita sudah belajar hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di lingkungan bermain, dan yang terakhir subtema 4 adalah hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat dilakukan antara anggota masyarakat. Nah, masyarakat itu tetangga teman-teman nih, di rumah teman-teman kan pasti ada tetangga kan? Tetangga itu yang rumahnya di samping rumah teman-teman. Itu yang dimaksud dengan tetangga. Jadi hidup rukun di masyarakat, hidup rukun di masyarakat itu dilakukan antar sesama anggota masyarakat. Karena anggota masyarakat itu dapat beda-beda. Yang pertama, ada yang asalnya beda, asal-usulnya berbeda, lalu sukunya berbeda, ada juga yang agamanya berbeda. Nah, tetapi walaupun mereka berbeda, anggota masyarakat itu berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda asal-usul tempatnya, tetapi kita harus tetap menjaga hidup rukun. Dan salah satunya kita menjaga hidup rukun itu kita harus saling membantu dan menolong. Contohnya, kalau teman-teman mau hidup rukun di masyarakat itu, contohnya dengan teman-teman bisa saling bergotong royong, bekerja bakti ya, menjaga kebersihan bersama di lingkungan rumahnya, lalu melaksanakan ronda, juga itu bisa menjaga hidup rukun. Karena kan kita bisa saling berdiskusi, saling bertanya, bercerita dengan tetangga-tetangga kita. Jadi kita lebih semakin dekat lagi dengan tetangga-tetangga kita dan bisa menciptakan hidup rukun bersama masyarakat. Bisa juga bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong. Dan harus mau saling membantu. Jika ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan kepada kita, dan kita pun harus mau membantu agar terciptanya hidup rukun dengan masyarakat. Teman-teman, sekarang kita lihat di halaman 140. Please look at the picture. Kantor. Nah, teman-teman lihat bukunya di halaman 140. Di situ ada 2 gambar ya. Ada 2 buah gambar. Coba sekarang kita amati.
gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, apa sih bedanya? Kan sama-sama di masyarakat ya. Ada rumah, ada tetangga. Tapi coba kita amati. Amati gambar pertama dan gambar yang kedua. Apakah perbedaan kedua gambar tersebut? Ibu Fani ingin yang membantu untuk menginformasikan tentang perbedaan gambar tersebut. Yaitu Ibu Fani ingin meminta kepada Hilya. Yang satu gambar yang Boleh lebih kencang lagi sayang? Kurang terdengar Ibu Fani? Atau didekatkan? yang satu nggak yang satu tetangganya atau yang lainnya kotor, yang kedua bergotong royong untuk membersihkan halamannya atau rumah-rumahnya. Nah, betul. Coba sekarang tadi kata Hilya yang pertama itu kotor ya lingkungannya ya. Yang kedua mereka sedang bergotong royong. Mana gambar yang manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar pertama, gambar satu atau gambar dua? Apa tadi? Yang menunjukkan sikap hidup rukun. Yang kedua. Gambar yang kedua. Terima kasih Hilya. Sama Bu. Nah, tadi ada teman kita yang menginformasikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu sama-sama lingkungan, tapi yang pertama itu lingkungannya kotor. Banyak sampahnya di mana-mana, dan tidak ada yang peduli. Ya, nggak ada yang membersihkan, tidak ada yang bekerja sama untuk membersihkan lingkungannya. Tapi gambar yang kedua, mereka bisa bergotong royong, bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ibu Fani mau tanya nih, siapa yang pernah melakukan kegiatan bergotong royong di masyarakat? Raise your hand. Siapa yang pernah? Oh, Hilya pernah. Siapa lagi yang pernah? Oh, Juno pernah. Siapa lagi? Oh, Kenzi pernah. Siapa lagi yang pernah? Oh, Habibi juga pernah. Coba, kalau pernah, apa yang teman-teman lakukan untuk melaksanakan hidup rukun di masyarakat? Satu contoh hal yang teman-teman lakukan. Misalnya tadi bergotong royong. Tapi bergotong royongnya, apa yang teman-teman lakukan? Coba Ibu Fani mau tanya sama Habibi. Habibi Dava. Masjid. Membersihkan masjid. Masya Allah, membersihkan masjid. Hebat, alhamdulillah. Berarti Habibi sering ke masjid ya, rajin ke masjid ya? Iya. Kalau membersihkan masjid, apa yang Habibi lakukan? Yang Habibi lakukan membersihkannya ngapain? Apa? Mengelap kaca. Oke, terima kasih banyak Habibi. Habibi sudah melakukan contoh rukun di masyarakat. Terima kasih ya. Tadi Habibi, coba sekarang Ibu Fani mau tanya. Tadi yang mengangkat tangan ada Kenzi. Coba apa yang Kenzi lakukan di masyarakat? Apa Ken? Menyapu halaman. Oh, menyapu halaman. Hebat, alhamdulillah. Menyapunya pakai apa? Pakai sapu.
Pakai sapu yang Sama sapu lidi. sapu lidi untuk membersihkan ini ya, biasanya apa aja yang dibersihkan? Sampah-sampah apa aja yang Kenzi bersihkan? Daun. Daun. Oh, Terus daun-daun kering ya yang sudah berguguran ya. Lalu? plastik. Oh, plastik. Lalu Kenzi buang kemana sampahnya? Ke tong sampah. Ke tong sampah. Kalau buangnya ke sungai boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti hewannya pada mati-mati. Oh, nanti hewannya mati-mati. Iya, karena sungainya tercemar. Banyak sampah. Jadi airnya tidak bersih lagi. Lalu banyak kumannya. Dan nanti hewan-hewan yang ada di airnya pada mati. Betul. Terima kasih, Kenzi. Tadi sudah ada teman kita yang menjelaskan. Beberapa orang ya yang menjelaskan tentang kegiatan hidup rukun di masyarakat. Teman-teman boleh lihat di halaman 141. Nah, ada 4 gambar. Bu Fani mau share screen juga deh untuk bukunya ya. Sebentar. Di halaman 141, teman-teman boleh lihat gambarnya. Look at the picture, please. Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Coba kita buktikan ya. Yang mana yang termasuk ke dalam hidup rukun? Boleh teman-teman beri tanda centang. Apakah gambar ke-1? Tuh gambar ke-1 lagi ngapain ya? Ada 2 motor, ada 3 orang. Tapi apa yang sedang mereka lakukan? Gambar yang kedua juga. Ada lagi rame-rame nih gambarnya. Tapi mereka lagi ngapain ya rame-rame di situ ya? Gambar yang ketiga juga. Wah, itu ada yang berasal dari Sunda, Betawi, dari mana lagi tuh? Apa yang sedang mereka lakukan? Terus gambar yang keempat, coba lihat. Di lingkungan masyarakat. Nah, dari 4 gambar tersebut, manakah yang menunjukkan hidup rukun? Bu Fani mau bertanya kepada Karissa. Sebentar, Ibu Fani unmute dulu ya. Karissa boleh di-unmute ya. Karissa, coba Ibu Fani sama Karissa. Gambar yang pertama. Jatuh. Jatuh. Terus apa yang mereka lakukan? Terus? Gambar yang kedua sedang apa? Bergotong royong. Betul. Gambar yang ketiga? Bermusyawarah. Gambar yang keempat? Kotor. Kotor ya, lingkungannya kotor. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungannya. Nah, yang manakah yang termasuk ke dalam hidup rukun? Gambar yang pertama, Gotong royong. bantu. Iya, betul, yang bergotong royong. Yang gambar yang kedua ya, diberi tanda centang. Terus gambar yang mana lagi? Musyawarah. Betul. Terima kasih banyak, Karissa. Sama, Bu. Ya, tadi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah
Udin, apakah mereka selalu melakukan hidup rukun? Ternyata ada yang tidak. Ada yang bergotong royong, tapi ada juga yang tidak peduli dengan lingkungannya ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tinggal di suatu tempat, tinggal dengan masyarakat, kita harus bisa menjaga hidup rukun dengan masyarakat. Salah satunya kita bisa bersosialisasi, lalu kita bisa saling membantu dengan cara bekerja sama, bergotong royong, dan musyawarah. Dan ketika musyawarah pun kita harus bisa terima pendapat yang berbeda dengan kita. Kita harus bisa menghargai pendapat setiap orang lain. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Sekarang kita akan baca-membaca. Siapakah yang akan kebagian untuk membaca? Ibu Fani ingin yang membaca. Yang pertama ada Albi. Please read Albi. Yang Ibu Fani ini ya, tandai ya. Judulnya dulu dibaca, lalu yang Ibu Fani tandai. Baca. Udin selalu Judul. membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan sampah-sampah yang berserakan. Dengar Ibu Fani sebentar. Kalau ada tanda titik, biasakan Albi berhenti dulu membacanya. Jadi, Udin selalu menjaga kebersihan. Nah, baru dilanjut dengan paragraf yang berikutnya, bacaan yang berikutnya. Ya, diulangi ya. Buang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Terima kasih, Albi. Nanti biasakan seperti itu ya. Jika ada tanda titik, Albi boleh berhenti dulu. Terima kasih, Albi. Selanjutnya, yang membacakan ada Aldef. Yang ini, Dev. Mana? Oke. Sebaiknya Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang. Kalau ada tanda titik, kalau ada tanda koma, berhenti sejenak. Kalau ada tanda titik, berhenti dulu membacanya. Sebaliknya, oh iya, Badu tidak menjadi kebersihan rumah. Badu membuang ke dalam got. Oke, terima kasih Aldef. Selanjutnya ada Aska. Boleh di-unmute ya. Ya, Aska baca yang ini. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Badu kepada Udin. Iya, terima kasih Aska. Selanjutnya Debbie. Debbie sudah bisa dia. Oke, Debbie baca yang ini ya. Ya. Tidak mau Tidak mau nanti Terus? air got menjadi tergenang dan bau. ya. Jawab
Udin. Terima kasih, Debbie. Sekarang yang membaca lagi dilanjutkan sama ini ya. Ibu Fani mau yang membaca ada Hamzah. Oke. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik dan minta maaf Iya. pada Iya sayang, iya. Iya. ia. Minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Iya, terima kasih Hamzah sudah bantu membacakan. Sama-sama. Sama-sama IG. Nah, tadi ada beberapa teman kita yang membantu membacakan tentang teks membuang sampah di tempat sampah. Nah, Udin ini dia selalu jaga kebersihan. Sampah-sampahnya dibuang ke tempat sampah. Tapi malah sebaliknya. Kalau Badu, dia tidak menjaga kebersihan rumah. Karena Badu buang sampahnya ke dalam got. Coba apa yang terjadi kalau kita buang sampahnya ke got? Kalau kita buang sampahnya ke sungai? Kalau buang sampahnya ke sana, nanti bisa tercemar. Bisa bau juga gotnya. Nah, lalu Badu ini mengajak. Katanya, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Badu kepada Udin. Tapi, apakah itu perbuatan baik membuang sampah ke got? Tidak ya. Nah, untungnya di sini karena Udin selalu menjaga kebersihan, Udin menolak kalimat ajakan dari Badu. Nah, kalimat penolakan Udin kepada Badu, Udin berbicara, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, ini kan kalimat ajakan. Kalimat ajakan ya, mengajak Udin untuk membuang sampahnya ke got. Tapi karena Udinnya tidak mau, jadi Udin berbicara kalimat penolakan. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu adalah kalimat penolakan. Nah, setelah Udin menolak, Badu menyadari kalau perbuatannya tidak baik dan dia pun meminta maaf. Dan karena sudah mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi tadi kita mempelajari tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat penolakan? Menolak berarti tidak mengizinkan atau tidak mau. Nah, teman-teman pernah tidak mengucapkan kalimat penolakan? Misalnya kalau diajak main atau misalnya diajak yang diajak ke main apa atau diajak pergi ke suatu tempat tapi teman-teman belum mau. Nah, itu termasuk dalam kalimat penolakan. Sekarang kita lihat video dulu ya tentang kalimat penolakan. Tentang kalimat penolakan. Anak-anakku sudah siap? Ayo kita belajar bersama-sama. Anak-anakku, adakah yang sudah tahu apa itu kalimat penolakan? Ya,
kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, atau kurang setuju, atau kurang sependapat, atau untuk membantah sesuatu. Nah, anak-anakku, ketika kita ingin menolak sesuatu, kita harus menyampaikannya dengan kalimat yang sopan dan santun. Tidak boleh dengan marah-marah, dengan bahasa yang kurang sopan ya. Kalimat penolakan biasanya ditandai ataupun mempunyai ciri-ciri adanya kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya. Selanjutnya, mari kita amati, kita perhatikan contoh kalimat penolakan berikut ini. Contoh yang pertama, ketika kita menolak sesuatu, kita mengucapkan tidak, terima kasih, atau dengan mohon maaf, saya tidak bisa. Bisa juga ketika kita tidak menyukai makanan. Contohnya dapat kita mengucapkan terima kasih Bu, saya tidak suka roti. Seperti itu. Nah, ketika kita ada acara yang lain, kita tidak bisa mengikutinya, kita dapat mengucapkan lain kali ya, saya tidak bisa. Nah, anak-anakku, mudah kan? Sekarang sudah paham kan? Selanjutnya, mari kita simak cerita berikut ini. Cerita kali ini berjudul Membuang Sampah di Tempat. Nah, tadi kita sudah lihat video tentang penjelasan kalimat penolakan. Jadi, apa yang dimaksud dari kalimat penolakan? Ada yang bantu jawab? Ada yang mau bantu menjawab? Kalimat penolakan, apa ya? Siapa yang mau bantu jawab? Juno, boleh Juno. Apa Jun kalimat penolakan itu? Lain kali saja ya. Oh iya, itu bisa. Itu contohnya ya. Mengucapkannya lain kali saja. Tapi kalau yang kalimat penolakan adalah kalimat ketika kita tidak bisa menerima apa Juno? Tidak bisa menerima undangan. Undangan atau ajakan. Terus kita menolak. Bukan apa Juno? Juno? Hah? Apa? Sudah siap menjawab belum? Sudah. Ya, kalau sudah siap boleh dijawab ya. Menolaknya mengucapkan apa? Maaf ya, lain kali saja. Maaf ya, lain kali saja. Terima kasih Juno. Nah, teman-teman, tadi di video tadi juga ada beberapa kata ketika kita mengucapkan kalimat penolakan, itu kita harus mengucapkannya dengan sopan. Dengan kata maaf, atau dengan kata tidak, terima kasih, dan juga bisa dengan kata maaf, lain kali saja. Jadi nanti ketika teman-teman diajak temannya bermain, lalu lagi capek nih, habis pulang sekolah, misalnya pulang sekolah baru sampai rumah, terus ada teman nih yang mengajak main. Misalnya manggil, Putra, main yuk. Terus putranya lagi capek. Nah, bagaimana kalimat penolakannya Putra kepada temannya?
Putra mau bantu jawab? Oke, silakan Putra. Ada temannya nih mau ngajak main Putra, tapi Putra lagi capek. Bagaimana kalimat penolakannya? Kalau main yuk, tidak, aku sakit. Oh, tidak. Jangan lupa untuk mengucapkan kata maaf. Penolakan. Iya, penolakannya tidak. Maaf. Iya, karena kita harus mengucapkannya dengan santun. Coba diulangi. Ibu Fani ngajak Putra main. Putranya belum bisa main sekarang. Bagaimana penolakan? Bukannya ajak Putra main. Putra jawab, Putra tidak mau, putranya sedang sakit. Putra bilangnya seperti apa? Maaf. Maaf. Fokus maaf. Maaf. Putra Putra tidak mau bermain. tidak mau bermain. Hei, Ma, kenapa jadi lukisan? Iya, Putra menolak. Yang baru. bilang tidak apa-apa. Ayo. Agar lebih santun, nanti Putra bilangnya pakai kata maaf ya. Maaf Bu Fani, aku tidak bisa main karena aku sedang lelah. Bisa seperti itu. Putra, oke? Pakai kata maaf ya. Terima kasih Putra. Sayang. Putra, Ada lagi yang mau mencontohkan untuk kalimat penolakan? Ada lagi? Nah, kalau teman-teman tahu, oh, siapa ya? Kalau teman-teman sudah tahu, nanti teman-teman boleh tulis nih di halaman 143 ada kalimat penolakan. Jika ada teman kita yang mengajak apa saja ya, bisa mengajak main atau mengajak menawarkan makanan atau apa saja yang temannya ajak, lalu teman-teman menolaknya. Nah, teman-teman nanti boleh tulis di sini kalimat penolakannya. Di halaman 143. Pastikan ketika teman-teman menolak dengan kata yang santun. Jadi, pastikan mengucapkan kata maaf, terima kasih, lain kali. Boleh menggunakan tidak, misalnya aku tidak bisa main sekarang karena aku akan pergi ke suatu tempat. Tapi pastikan menggunakan kata maaf. Ya. Mohon maaf, lain kali saja. Karena hari ini aku akan pergi, bisa seperti itu. Silakan nanti buat teman-teman tulis di halaman 143. Ini ya, teman-teman boleh tulis di sini ya, kalimat penolakan. Lalu sambil mengerjakan, Ibu Fani ingin ada satu orang yang mengurutkan. Nih di sini ada percakapan yang tadi, percakapan antara Badu. Ini teman kita yang baru namanya Badu. Baju kuning, Badu sama Udin. Nah, ini percakapan mereka. Kita akan mengurutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Siapa ya? Ada Habibie Ataris. Silakan Habibie. Habibie, yang mana ya kira-kira yang pertama, kedua, dan ketiga? Aku mau, Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang pertama atau yang kedua? Coba kita baca dulu yang satu-satu ya. Yang ini boleh dibaca. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Lalu? Aku mau, Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini.
Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, berarti yang pertama yang mana ya? Yang tidak apa-apa. Betul, satu. Yang kedua? Aku tidak mau. Ya, yang ketiga? Terima kasih Udin. Yaudah, terima kasih juga Habibie Ataris. Nah, tadi kita mengurutkan cerita yang tadi dibacakan juga ya, membuang sampah di tempat sampah. Ini hanya sebagai urutan dari gambarnya, dan tadi ada teman kita yang sudah membantu untuk mengurutkan mana yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ini nih yang kemarin kita sudah melakukan ini ya teman-teman ya. Kita sudah membuat karya kolase dari bahan alam. Coba Ibu Fani mau tanya, gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kira-kira bahannya menggunakan apa ya? Coba mau tanya sama Kinar deh. Udah bisa? Nah, nih Kinar, yang ikan ini kira-kira bahan alamnya pakai apa ya? Ini? Ini kan di atas ada 3 nih. Yang ini pakai biji-bijian. Yang ini pakai kerang. Yang ini pakai daun kering. Nah, kalau gambar yang ikan ini, kira-kira pakai bahan yang mana ya? Biji-bijian, kerang, atau daun? Yang ikan. Ya, ikan yang pertama. Daun. Daun, betul. Kalau gambar yang kedua, kira-kira pakai kerang atau pakai biji-bijian ya? Lihat nih bawahnya. Iya, menggunakan kerang. Kalau yang ketiga, pakai apa bahan alamnya? Biji-bijian. Biji-bijian. Betul. Terima kasih, Kinar. Nah, ini yang kemarin kita buat, teman-teman. Kita membuat kolase dari bahan alam, bisa dari daun kering, dari kerang. Kemarin juga ada yang pakai daun, ada. Yang pakai kerang juga ada. Yang pakai biji-bijian juga ada. Ada juga yang menggunakan kerikil. Nah, boleh apa saja. Ada yang pakai biji ketumbar. Yang penting menggunakan bahan alam yang bisa kita manfaatkan. Nanti teman-teman boleh tulis ya. Misalnya Udin pakai daun, Sitinya pakai kerang, Edonya pakai biji-bijian. Dan bahan-bahannya apa saja yang kemarin kita gunakan? Masih ingat? Ada gambar, ada apa lagi untuk menempel, ada apa lagi untuk memotong. Ya, teman-teman nanti boleh tuliskan alat dan bahan yang digunakannya. Sekarang kita ke pengurangan. Please open your book to page 146. Kita akan melakukan pengurangan. Nih, pengurangan dengan meminjam. Coba Ibu Fani mau tanya deh, ingin menyebutkan ini angkanya ada angka berapa aja? Sama Nazifa. Ini ada angka berapa? Mana, Bu? Halaman 146. Ada angka berapa aja? 239. Dikurangi? Dikurangi 2 dan 3. Kurangi berapa? 203. Coba, bentar. Ini angkanya angka berapa?
Dan yang ini angkanya angka berapa? 239 dikurangi 203. 203. Dari mana kah 203? Coba lihat di angkanya dulu, nak. Ini nih. Ini angkanya ada angka berapa aja? Yang atas yang pertama angkanya berapa? 239 dikurangi 230. Dikurangi 100. Ini angkanya angka berapa? Iya, 185. Iya. Nah, yang pertama, kalau melakukan pengurangan, menurun, penjumlahan menurun juga. Yang pertama yang kita hitung yang mana? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ratusan. Satuan. Ya. Satuannya yang mana? Yang 9. 9. Oke, boleh di sini tulis 9 ya. 9 dikurangi berapa? Dikurangi 3. Satuan dengan satuan. Dikurangi 5. Iya, 9 dikurangi 5. Berapa hasilnya? 4. Iya, 4. Nah, sekarang setelah satuan yang mana lagi yang dikurangi? Puluhan. Puluhannya yang angka berapa aja? Puluhannya angka 3 dan angka 8. Tapi angka 3 sama angka 8 bisa dikurangi nggak? Iya. 3 ke 8 bisa berkurang? Tidak. Nggak cukup ya. Berarti apa yang dilakukan? Meminjam. Meminjam, betul. Jadi yang 2-nya ini berkurang. Jadi berapa? 1. Lalu sekarang kita kurangi yang ini. 13 dikurangi 13 dikurangi 8. 13 dikurangi 8. Berapa? Hasilnya 4. 13 dikurangi 8. Berapa jumlahnya? Hasilnya 5. 5. Betul. Nah, sekarang setelah puluhan yang mana? Yang terakhir? Ratusan. Jadi tinggal berapa di sini? Sudah dipinjam. Tinggal 1. Berarti 1 dikurangi 1. itu berapa hasilnya? 1 dikurangi 1. 0. 0. Kalau 0 berarti dianggap tidak ada ya. Jadi hasil 239 dikurangi 185 adalah hasilnya berapa? 50. Nolnya nggak usah kita baca. Kita langsung membaca karena ratusannya 0, dianggap tidak ada. Berarti kita langsung baca ke puluhannya. Berarti 50. Satuannya berapa? Satuannya tadi berapa? Kok di-unmute? 54 satuannya. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi deh di sini sama-sama ya. Bukannya akan tulis di papan tulis.
Kita lihat di halaman 147. 147. Di sini ada perintah soalnya. Tentukan jumlah. Kalau jumlah berarti ditambah ya. Dan selisih. Kalau selisih berarti dikurang. Kedua bilangan berikut. Jadi di sini ada bilangan. Kita akan mengerjakan dua-duanya, jumlah dan selisih. Kalau jumlah itu ditambah, kelihatan ya teman-teman ya. Kalau selisih itu dikurang. Kita lihat di halaman 147, yang pertama ada angka 356 dan 344. Kita akan menjumlahkan dulu. Yang A, jumlah berarti ditambah 356 ditambah 344. Kita akan hitung menurun. Ingat ya, kalau menghitung seperti ini, teman-teman kerjakan yang belakangnya dulu, yang satuannya dulu. 6 ditambah 4. 6 tambah 4 berapa? Tangannya boleh, tangannya? 6 tambah 4, coba Ibu Fani belum lihat. Mana tangannya? Oh ya, terima kasih. 10 ya, Juna ya. 10 ya, ini. Angka 10 kan seperti ini. Ini angka 10. Yang belakangnya kita simpan di bawah. Yang depannya kita simpan di atas angka yang depannya, angka 1. Nah, sekarang satuannya sudah ketemu, karena kita mau puluhannya. Ada angka 1, angka 5, dan angka 4. 1 tambah 5 berapa? Ya, betul Larissa, terima kasih. 6. Jangan lupa ada lagi. 6 ditambah 4 berapa? Ya, 10. Terima kasih. Sama, 10 kayak tadi angkanya ya. 1 dan 0. Kita simpan angka yang belakangnya. Kita simpan di bawah lagi. 0. Angka yang depannya, kita simpan lagi di depannya. 1. Sekarang kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3. Berapa? 1 tambah 3. Tangannya boleh. 1 tambah 3. Ada yang mau? Oh iya, terima kasih. 4. Lalu di bawahnya masih ada lagi. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3. Ya, 7. Betul. Nah, di sini turunkan angka 7. Jadi 356 ditambah 344 hasilnya adalah 700. Sekarang setelah penjumlahan, ingat ya, jumlah dan selisih. Kita kerjakan lagi yang selisihnya, yang B. Dengan angka yang sama. 356 dikurangi 344. Sekarang kita selisih. Kalau selisih berarti dikurangi. Kita kerjakan dulu angka yang belakang, yang satuan. Yang satuannya angka berapa aja?
6 dan angka 4. 6 dikurangi 4 berapa? 6 dikurangi 4. Tangannya boleh, tangannya. 6 dikurangi 4 berapa? Bentar, Bu Fani belum ada yang membantu. Oh iya, terima kasih sudah membantu Karisa Dino. 6 dikurangi 4, 2. Sekarang yang depannya. 5 dikurangi 4. Berapa 5 dikurangi 4? 1. 3 dikurangi 3? Iya, 0. 0 di sini boleh ditulis, boleh juga tidak ya, karena 0 kan tidak ada nilainya. Nah, berarti 356 dikurangi 344, hasilnya adalah 12. Ibu Fani nggak mau ditulis 0 ya. Biar nanti teman-teman juga terbiasa, kalau angka 0 di depan itu tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 12. Begitupun yang B, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oh iya, yang nomor 4, ini angkanya boleh teman-teman tukar dulu ya. Jadi 511 dulu, baru 189, agar nanti teman-teman ketika melakukan pengurangannya itu lebih mudah. 511 dan 189. Yang ini boleh ditulis dulu nih. Yang ini boleh ditulis, nanti teman-teman selesaikan yang nomor 2, 3, dan 4. Sudah selesai menulisnya? Yang nomor 1-nya ya. Nanti 2, 3, 4-nya boleh teman-teman kerjakan setelah Zoom ini selesai atau setelah pembelajaran hari ini selesai. Karena kan teman-teman mengumpulkannya boleh nanti sampai malam. Oke, Ibu Fani mau lanjut dulu ke halaman, masih halaman 147. Tapi yang di bawahnya, ini, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Ini ada angka 1, 2, 3. Bilangan terkecilnya berapa? 123. Bilangan terbesarnya berapa? 321. Yang nomor 2-nya sekarang ada angka 1, 3, dan 4. Bilangan terkecilnya angka berapa ya? Bilangan terbesarnya angka berapa ya? Ada yang mau bantu? Yang belum siapa ya? Naufal deh. Naufal boleh bantu? Yang nomor 2 Naufal. Oke. Yang bilangan terkecilnya berapa? Yang di situ. Kan di bawahnya atau di atas? Yang nomor 2 ini nih yang di layar. Oh. Ada angka 1, 3, 4. Berapa bilangan terkecilnya? 1. Kalau kita buat jadi ratusan, angka berapa aja di sini yang terkecilnya? Ini kan 1, 2, 3 yang bilangan terkecilnya jadi 123. Terbesarnya 321. Nah, kalau angkanya 1, 3, 4, kita buat menjadi bilangan ratusan, bilangan kecilnya berapa ya? Angka yang paling kecil yang mana, Nova? 1, 3, atau 4?
bilangan kecil yang keduanya 3 atau 4? 2. Ini kan 134 angkanya. Ada angka 2. 3. Bilangan yang paling besarnya? 4. Berarti di sini bilangan yang terkecil adalah 134. Bilangan terbesarnya tinggal kita balik. Yang paling besar angka berapa? Oh, angka 4. Tulis 4. Lalu yang paling besarnya lagi angka 3. Tulis 3. Lalu yang terakhir angka 1. Jadi yang paling besar adalah 431. Sama ya. Nanti yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, teman-teman boleh tulis sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, teman-teman tuliskan jumlahnya dan selisihnya. Nih, sama kayak yang tadi di papan tulis. Yang angka 1, oh berarti angka 1 ini Ini contohin lagi. Ini yang ini ya. Berarti angka satunya, yang nomor satunya itu Nah, teman-teman boleh tulis di sini tadi jumlahnya berapa ya? Jumlahnya berapa ya? Yang nomor 1, 123 ditambah 321. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 444. Di sini ditulisnya. Ini teman-teman boleh tulis di sini. Nah, di sini. Lalu selisihnya berapa? Aduh, ini terlalu ini ya. Nggak bisa. Nah, lalu yang selisihnya kita lihat. Selisihnya berarti kita kurangi. 321 dikurangi 123. Berapa ya? Nah, teman-teman nanti boleh hitung. Hitung ke bawah ya. 321. Benar kan? 321 dikurangi 123. Berapakah hasilnya? Salah. Bentar. Nih, 100, 1, 2, 3, pinjam ke 1, 129. 198. Ya. Nah, ini selisihnya teman-teman simpan sini. Lalu berlanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sesuai dengan bilangan yang ada di tabel halaman 147 yang ini. Oke, teman-teman. Ya, karena waktunya juga sudah habis.